ini yang apa namanya, ini kardus satu, kardus ini, aduh, iya. Kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 2 ton turut menyeret seorang anak buah kapal asal Medan bernama Fandi Ramadan. Fandi menjadi salah satu terdakwa yang dituntut hukuman mati dalam perkara tersebut. Tuntutan pidana mati itu dibacakan di Pengadilan Negeri Batam pada Kamis 5 Februari 2026. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhkan vonis mati terhadap Fandi atas keterlibatannya dalam kasus tersebut. Menanggapi hal tersebut, orang tua Fandi yakni Nirwana menuntut keadilan lantaran merasa anaknya tidak mengetahui isi muatan kapal yang ternyata berisi narkotika. Ia menjelaskan awal mula Fandi bekerja sebagai ABK di kapal Sea Dragon setelah mendapat informasi lowongan kerja dari seorang agen bernama Iwan. Fandi kemudian berkomunikasi dengan kapten kapal bernama Hasi Holland terkait persyaratan administrasi untuk bekerja. Lantaran berkas belum lengkap, Fandi dibantu ibunya mengurus dokumen, termasuk paspor sebelum akhirnya dinyatakan siap berangkat. Nirwana juga mengungkapkan adanya permintaan uang sebesar 2,5 juta rupiah dari agen sebagai biaya pemberangkatan kerja. Pada 1 Mei 2025, Nirwana mengantar langsung Fandi bertemu kapten kapal. Sang ibu menitipkan anaknya untuk bekerja dengan harapan mendapat pekerjaan yang layak. Namun pekerjaan tersebut berujung pada kasus hukum besar yang kini menjeratnya. Orang tua terdakwa memohon kepada majelis hakim, jaksa hingga Presiden Prabowo Subianto agar Fandi diberi keadilan. Jadi harapan saya dengan keterangan anak saya bahwasanya anak saya tidak terlibat, saya bermohon sama Bapak Presiden. Saya nggak ikhlas anak saya dituntut mati karena dia tidak mengetahui itu barang, tidak terlibat dengan jaring narkoba sebanyak itu, apalagi dia dengan posisi baru berlayar. Baru berlayar dan baru kenal kapten. Iya, baru kenal kapten. Nah, jadi di mana salahnya? Makanya saya nggak terima anak saya. Dialah harapan kami, dialah kebanggaan keluarga, dialah tulang punggung kami. Cita-citanya terlalu berat sama adiknya, terlalu tinggi sama adiknya. Bahkan adiknya pun ditanggunginya. Gaji dia pun 2,5 juta sebelum naik kapal Thailand pun dikirimnya sama saya untuk di Ramadan. Mohon izin majelis untuk membaca pada pokoknya. Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Fandi Ramadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram, melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Fandi Ramadan dengan pidana mati dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1-5 terlampir dalam surat tuntutan. 67 kardus berwarna coklat yang berisi serbuk narkotika jenis sabu dengan total 2.000 bungkus plastik teh Cinwa dengan berat neto 1.995.100. Kisah dari bapak dan ibu ini yang memang baru beberapa hari, kaptennya pun baru kenal, dan narkobanya hampir 2 ton. Hampir 2 ton, jadi kalau itu mungkin cuma... Pengacara kondang Hotman Paris mendampingi keluarga Fandi Ramadan, terdakwa kasus penyelundupan 2 ton sabu yang dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum.
Pendampingan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama keluarga dan tim hukum di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 20 Februari. Fandi Ramadan merupakan anak buah kapal Sea Dragon yang ditangkap aparat di perairan Karimun pada Mei 2025. Dalam keterangannya, Hotman menyoroti penggunaan istilah hukum dalam berita acara pemeriksaan. Pasalnya, pengacara kondang itu menilai dapat membuat terdakwa tidak memahami isi pengakuannya. Bahkan banyak terdakwa kerap memberikan pengakuan tanpa benar-benar memahami istilah hukum yang digunakan penyidik. Menurutnya terdapat istilah seperti permufakatan dalam berkas perkara yang belum tentu dimengerti oleh seorang anak buah kapal. Hotman menyebut kondisi tersebut kerap ditemui selama menangani ratusan perkara pidana. Ia menilai jawaban terdakwa dalam BAP seringkali hanya mengikuti alur pertanyaan penyidik tanpa memahami konsekuensi hukumannya. Sementara itu, Hotman menjelaskan kecurigaan Fandi muncul saat proses pemindahan barang dari kapal lain yang menyerupai kapal nelayan di tengah laut. Menanggapi kasus ini, orang tua Fandi, Nirwana, menuntut keadilan kepada para penegak hukum di Indonesia. Tangisan dari bapak dan ibu ini yang memang baru beberapa hari, kaptennya pun baru kenal, dan narkobanya hampir 2 ton. Hampir 2 ton. Jadi kalau itu mungkin cuma 1 kilogram, bisa dimaklumi lah ini hampir 2 ton. Jadi ini permainan kelas berat, bahkan kapalnya pun kapal berbendera Thailand, bukan Indonesia. Ya, dia pertama kali ketemu pada saat berangkat 1 Mei 2025. Jadi melanjutkan dari himbauan dari orang tua kandung dari si calon dihukum mati ini, saya pun sangat menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung agar tolong diturunkan tim untuk mengeksaminasi apakah, karena apapun namanya surat tuntutan pun bisa dicabut kok demi keadilan, kenapa enggak? Demikian juga kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Batam dan juga nanti Ketua Pengadilan Tinggi Kepri agar benar-benar mendengarkan tangis dari orang tua korban fitnahan ini. Dan yang terakhir kepada Bapak Prabowo Subianto, saya kenal Bapak adalah kliennya Hotman Paris selama 25 tahun, ya. Bapak tahu saya tidak pernah mengejar kepopuleran karena memang saya sudah populer. Klien Bapak klien saya sebagai klien saya 25 tahun dan adikmu Hasim, saya terpanggil untuk menemani Bapak Ibu ini karena juga saya melihat video dari Bapak Presiden beberapa hari lalu. Bapak Presiden berjanji akan mencegah terjadinya miscarriage of justice. Itulah istilah dari Pak Prabowo, itulah miscarriage of justice. Artinya penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan. Kesalahan dalam penegakan keadilan. Pak Prabowo berjanji akan mencegah adanya miscarriage of justice di negeri ini. Dan inilah bukti pertama. Dan saya yakin Bapak Prabowo 290 juta penduduk Indonesia mendukung ibu ini. 290 juta penduduk Indonesia kemungkinan besar, saya yakin, ikut menghimbau kepada Bapak Prabowo agar mempergunakan kewenangannya untuk mencegah anak ibu ini masuk ke tiang gantungan. Terima kasih Bapak Prabowo. Ada pertanyaan, silakan. Sudah jelas ada 2 dari segi hukum, fakta yang sangat dominan yang bisa dipakai bahwa memang seharusnya tidak pantas dijatuhkan hukuman mati terhadap si Fandi. Yang pertama, ya, baru kenal pertama kali kapten ini pada saat mau berangkat ke pelabuhannya. Naik pesawat ya, naik pesawat ke Thailand, yaitu tanggal 1 Mei. Itu pertama kali ketemu si kapten ini yang namanya Pak Samoser, ya. Ya, itu pertama kali. Itu fakta, ya. Fakta kedua adalah bahwa
si Fandi ini tidak tahu 67 itu yang dimasukkan oleh kapal, seolah-olah kapal mirip kapal nelayan di tengah laut, si Fandi ini bertanya kepada si kapten, itu apa, ya kan? Apa? Dia rada curiga, ya rada curiga. Ya, dijawab bahwa itu adalah emas dan uang. Dan itu oleh si Fandi dijelaskan waktu pemeriksaan di persidangan, diakui oleh si kapten. Semua ngakuin. Semua ngakui bahwa memang si Fandi bertanya, ini apa gitu loh. Ya? Semua ngakui apa, Bu? Silakan, Bu. Semua mengakui bahwa si Fandi memang ada bertanya sama kapten. Paginya ditanya si Fandi sama kapten. Udah malam si Fandi bilang sama kawan-kawannya, ini barang apa ini bang? Tak betul lagi ini barang, pasti bom ini. Apa nih? Masa nggak curiga ini pasti bom? Mari kita tanya sama kapten. Janji katanya. Nah, itu makanya Pandinya enak juga. Paginya didatangi Pandi si kapten. Cap, barang apa itu Cap? Ayo kita periksa, diajak Pandi, kaptennya meriksa. Ayo kita periksa Cap, barang itu Cap. Enggak itu uang sama emas, kata si kapten. Jadi si Fandi bertanya dua kali, pertama kan paginya. Iya, pertama kan malam itu waktu disuruh malam ngangkat, tanggal 13 ya. Dia disuruh ngangkat. Jadi begitu diangkat si Pandi barang tuh, Pandi udah curiga, udah merasa nggak enak hatinya. Dibilangnya sama-sama yang mengangkat juga kawannya si Leo. Apa barang apa ini bang katanya? Ya enak perasaanku ini. Tak betul lagi nih, pasti bom. Masa kalian nggak curiga dengan barang ini, dibilang. Karena di tengah laut disuruh kapten, anak buahnya disuruh estafet pindahin barang dari kapal nelayan ke kapal mereka. Dan nggak mungkin nolak dong kalau kapten menyuruh kan? Ya, itu posisinya si Pandi lagi jaga. Lagi jaga apa? Ya, lagi jaga dia posisi dia, ada gilir-giliran orang itu. Piket apa? Dia mesin ya? Iya mesin. Oke. Jadi dari situ dia udah curiga. Iya. Terus kepada sesama kru pun dia udah bertanya terus ini, baru kemudian dia ulang lagi besoknya tanggal 14 tanya kepada, didatanginya sama kapten. Didatangin khusus kapten bertanya. Ayo kita periksa itu barang Cap. Kaptennya nggak mau. Kaptennya bilang enggak itu emas sama uang, bukan bom. Itu emas sama uang, dibilang kaptennya. Ternyata akhirnya hukuman mati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.